Jika kamu tidak mau membuka mulut dengan patuh, aku akan mencabut gigimu satu persatu. Xiao Yang. Kamu minum? Air apa yang kamu berikan padaku? Kenapa asin sekali? Hehe. Tentu saja cintaku yang penuh. Aku hanya menolong gadis kecil gendut itu saat dia dibully di sekolah. Tapi tidak kusangka dia menganggap itu sebagai tanda cintaku. Demi menguasai aku, dia rela mengikutiku 24 jam sehari. Bahkan dia mencium kaos kaki yang aku lepas. Akhirnya, pada suatu malam yang gelap, karena tidak puas, dia tetap menyerangku. Malam itu, dia memukulku dari belakang hingga pingsan, lalu menyeretku pulang seperti anjing mati. Saat aku sadar lagi, aku sudah terikat erat di kursi, tidak bisa bergerak. Meskipun beberapa hari ini aku sudah memikirkan banyak cara untuk melarikan diri, melihat pintu dan jendela yang terkunci rantai 80 jin, aku mengurungkan niat itu. Aku selalu tidak mengerti, apa salahku padanya. Saat aku sedang berpikir keras, di telingaku terdengar lagi suara yang membuatku gemetar. Xiao Yang, harus makan dengan patuh. Kalau lapar, pasti tidak enak. Melihat itu, aku terpaksa membuka mulut dengan patuh. Aku sudah kelaparan selama 3 hari. Melihat aku membuka mulut dengan patuh, Lin Yaro tersenyum bahagia, lalu menyendok sesuatu yang hitam dari mangkuk. Perlahan-lahan dimasukkan ke mulutku. Setelah selesai, Lin Yaro langsung mengambil gelas. Xiao Yang, minum. Aku mengangkat kepala, dengan marah bertanya pada gadis di depanku, kenapa kau lakukan ini padaku? Kamu tidak ingat? Lin Yaro tersenyum dengan ekspresi sedikit gila. Aku sangat mencintaimu. Sangat, sangat mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, ya? Mari kita bersama selamanya, ya? Orang ini benar-benar gila. Mengikatku di kursi sampai tidak bisa ke toilet. Dan setiap bangun tidur, dia pura-pura menyikat gigiku. Lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Kata-kata ini sudah aku ucapkan berkali-kali. Tapi yang kudapat adalah penolakan dingin. Tidak boleh, Xiao Yang. Kita harus bersama selamanya. Mendengar itu, aku menunduk dengan pasrah. Pingsan lagi. Lalu merasakan sentuhan lembut di bibirku, yang membuatku sadar. Saat aku membuka mata, Lin Yaro menjilat sudut bibirnya. Sisa air terlihat sangat jernih. Sedang memberi Xiao Yang sayang minum air. Lin Yaro tersenyum ringan, seperti kucing patuh yang masuk ke pelukannya. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Kesadaranku perlahan memudar, darah sudah membeku di wajah. Saat itu Lin Yaro tersenyum sambil mengangkat kepala. Xiao Yang, kita menikahlah. Agar kita bisa bersama selamanya. Gila, siapa yang mau menikah denganmu? Aku kembali menutup mata dengan lemas. Tiba-tiba telepon berdering di kamar, mengagetkan Linya yang tenggelam dalam kebahagiaan. Lalu dia mengambil ponsel tanpa ekspresi. Saat dia akan mematikan telepon, jangan, tolong jangan matikan. Aku tidak pernah mematikan telepon mereka. Jika mereka curiga, polisi akan datang. Lin Yaro berpikir sejenak. Dengan senyum nakal, dia mengangkat telepon. Dari seberang sana terdengar suara yang akrab, "Halo. Nak, kamu bilang tidak pulang saat liburan nasional, kenapa tidak menelepon?" Lin Yaro memegang pisau buah. Dia berjalan perlahan ke sampingku. "Xiao Yang, jangan mencoba pergi dariku. Kalau tidak, aku akan marah." "Halo, nak, kamu di sana?" Suara wanita di telepon menjadi cemas. Aku segera menjawab, "Bu, aku di sini." Meskipun suaraku lemah, aku tetap berkata, "Kamu tidak pulang saat liburan nasional? Apa di kampus bersama teman-teman?" "Iya, Bu, aku di kampus pergi bermain dengan teman-teman." "Jangan khawatir. Lain kali kalau tidak pulang, telepon dulu. Ibu kira kamu diculik." "Tidak apa-apa." Setelah telepon ditutup, Lin Yaro tidak memberiku kesempatan, langsung menciumku lagi. Beberapa menit kemudian, Lin Yaro keluar rumah, tapi pisaunya masih ada di kursi di samping. Aku melihat pisau buah itu, mengerahkan tenaga, jatuh bersama kursi ke lantai. Pisau buah juga jatuh. Akhirnya, aku mengambil pisau buah dan perlahan memotong tali. Tapi saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. "Xiao Yang, sudah kubilang, jangan mencoba pergi dariku." Saat itu Lin Yaro memegang tongkat baseball, sudut mulutnya tertarik ke sudut yang mengerikan. Melihat itu, aku terpaksa meletakkan pisau buah, ekspresiku berangsur-angsur menjadi kosong. Setelah pisau buah disimpan, Lin Yaro melihat kekacauan di lantai. "Xiao yang benar-benar tidak patuh. Kenapa kamu mengacaukan kamar pengantin kita?" Sambil berkata, dia membungkuk untuk membersihkan. Saat itu aku duduk putus asa di lantai. Beruntung tidak diikat lagi. Melarikan diri tidak mungkin. Wanita gila ini menjagaku sepanjang hari. Meskipun aku tahu di mana kunci pintunya. Tapi si gila menyembunyikan kunci di celana dalam. Saat itu Lin Wanrou mendekat dengan wajah ceria, bertanya, "Kenapa kamu tidak bahagia? Apa Xiao yang tidak menyukaiku?" Aku secara refleks menjawab, "Tidak," tapi wajahku masih penuh ketidakpuasan. Setelah mendengar jawaban itu, Lin Yaro langsung tersenyum bahagia. Aku melihat punggungnya pergi, terdiam di tempat. Sepertinya hanya ini caranya. Lalu aku mendorong pintu kamar, dan pada saat itu juga, Lin Yaro dengan sedikit kegilaan berkata, "Xiao Yang, jangan tinggalkan aku. Kalau tidak, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Biarkan aku membantumu."
Aku menahan kaki yang terluka. Menggertakkan gigi, selangkah demi selangkah berjalan ke depan Lin Yaro. Dan saat itu, wajah Lin Yaro sudah memerah. Aku paling suka Xiao Yang. Dulu suka, siluet. Kita akan bersama selamanya, siluet. Selamanya, jangan pernah berpisah. Ya, aku setuju. Setiap gerakan membawa rasa sakit yang hebat dari luka, tapi aku tetap tidak bersuara saat mencuci piring. Setelah selesai, aku memberanikan diri berkata, bisakah aku pakai toilet? Aku sudah 3 hari tidak mandi. Lin Yaro sedikit tertegun. Boleh, selama Xiao yang tidak melawan, apapun bisa dilakukan. Apapun bisa. Aku agak bingung menatap kakak perempuan cantik di depanku. Sudahlah, yang penting selamat. Saat aku masuk ke kamar mandi dan ingin menutup pintu, tapi pintunya sepertinya sudah dirusak oleh orang gila itu. Lalu aku perlahan mulai membersihkan lukaku. Tapi tepat saat itu, pintu perlahan terbuka. Lin Yaro, dengan pakaian tipis, mendekat. Aku melirik celah di dadanya dan tanpa sadar menelan ludah. Apa yang ingin kau lakukan? Xiao Yang, biar aku bantu cuci. Sambil berkata begitu, dia mengambil shower dan mulai membelai tubuhku dengan lembut. Lin Yaro sambil membelai lukaku, sambil berkata, aku tidak pernah ingin menyakiti Xiao Yang. Aku hanya ingin bersama Xiao Yang selamanya. Mendengar itu, aku memaksakan senyum. Ya, aku setuju. Benarkah? Lin Yaro mengangkat wajahnya. Di matanya terlihat kilau air mata. Pasti benar, kataku sambil menahan asam lambung yang naik. Jika aku harus mengatakannya sekali lagi, pasti akan muntah. Untungnya Lin Yaro sepertinya percaya padaku. Dia seperti anak kucing yang patuh, melompat ke pelukanku. Wajahnya penuh senyuman bahagia. Xiao Yang, aku belum pernah pacaran. Tidak punya pacar. Baik tubuh maupun hatiku bersih, hanya milik Xiao Yang seorang. Lin Yaro mengangkat wajahnya yang indah hingga membuat orang tercekik, dan menciumku di bawah tatapan ngeriku. Sekitar 2,5 jam kemudian, Xiao Yang berjalan keluar dengan wajah lelah. Lin Yaro juga keluar dengan handuk mandi. Aku duduk di kursi dengan lelah. Baru saja hanya aku yang tahu betapa gilanya dia. Makan malam mau apa? Tanyaku santai. Xiao Yang ingin makan apa? Lin Yaro mematikan pengering rambut, memiringkan kepala. Bisa keluar? Aku ingin makan di luar. Mendengar itu, Lin Yaro yang tadinya penuh senyum. Tiba-tiba wajahnya menjadi dingin. Melihat reaksinya, punggungku langsung merinding. Yang tidak kuduga, Lin Yaro tersenyum dan menyetujui permintaanku. Kalau Xiao Yang suka. Baiklah, kita makan di luar. Lalu Lin Yaro berganti gaun putih di depanku. Mungkin pilihanku benar. Selama aku menurut, dia akan seperti anak kucing yang patuh. Saat pertama kali mencoba kabur, karena melawan, Lin Yaro memukul lututku dengan tongkat baseball. Di samping Xiao Yang, sebuah suara terdengar perlahan. Tanpa kusadari, Lin Yaro yang tadinya beberapa meter jauhnya, entah kapan sudah muncul di depanku. Jangan bermimpi meninggalkanku. Dia mengguncang ponselku. Alamat rumah Xiao Yang, informasi keluargaku sudah kuingat semua. Jika kau meninggalkanku, aku pasti tidak bisa mengendalikan diri. Aku langsung memotong ucapannya, aku tidak akan meninggalkanmu. Percayalah padaku. Selesai bicara, dengan gemetar aku mencium dahinya pelan. Untuk membuatnya percaya padaku. Itu perlu. Setelah dicium seperti itu, Lin Yaro langsung terpaku di tempat. Xiao Yang, aku sangat bahagia. Mulai sekarang kita akan bersama selamanya. Selamanya? Oke. Mendengar kata-kata yang membuat tulang punggung merinding itu, aku tidak punya banyak pikiran untuk menanggapinya. Sekarang aku hanya ingin kabur. Lin Yaro menyelipkan ponsel ke tanganku, lalu duduk di depan meja rias. Sambil merias wajah, teman Xiao yang masih sesuka dulu ya. Sejak pertama kali melihat teman Xiao Yang, aku benar-benar terpesona. Mendengar ucapan seperti itu, aku terkejut. Aku tiba-tiba teringat gadis kecil gemuk dulu. Namanya juga Linya. Karena setiap kali dia dibully, aku selalu maju di depannya. Memikirkan itu, Xiao Yang mengerti. Mengapa dia diperlakukan begitu gila? Setelah dikurung selama 3 hari, akhirnya ada secercah harapan. Saat itu aku sama sekali tidak menyadari Lin Yaro berjalan mendekat dari belakang, dan di tangannya ada pisau buah. Mendengar suara kecil, aku menoleh dan bertanya, ada apa? Tapi Lin Yaro hanya menatap dingin ke arah pemuda yang panik di depannya. Dan aku tidak tahu, jika aku melakukan gerakan kabur sedikit pun, punggungku akan tertusuk pisau tajam. Teman Xiao Yang, kamu suka apa untuk makan malam? Lin Yaro bertanya sambil tersenyum. Mendengar 2 kata itu, aku tertegun sejenak. Hari ini aku sudah makan yang hitam-hitam itu, aku terserah saja. Kalau kamu, suka apa? Dan Lin Yaro hampir tanpa berpikir menjawab, aku suka masakan buatan teman Xiao Yang. Wajahnya yang cantik juga tampak sedikit cemberut. Harus masak untuk orang gila ini, meski agak enggan, tapi tetap ku jawab. Kalau begitu malam ini kita pergi ke pasar sayur beli bahan, aku yang siapkan makan malam. Mendengar ini, Lin Yaro langsung menunjukkan senyum manis. Baik, aku paling suka kamu. Di kompleks perumahan, bau menyengat masuk ke hidungku. Aku langsung mencubit hidungku. Jika lututku tidak terluka,
Saat ini aku pasti akan menjauh dari orang gila ini bagaimanapun caranya. Tapi yang tidak kusadari, ketika pikiran itu muncul, wajah Lin Yaru seperti terstimulasi, telapak tangannya sudah berdarah-darah karena mencengkeram. Mereka berdua berjalan lagi cukup lama. Luka di lutut terasa sangat sakit, aku langsung berhenti. Dan terengah-engah. Melihat itu, Lin Yaru juga berhenti. Kamu mau aku gendong? Teman Xiao Yang, kamu tidak akan kuat menggendongku. Aku menggelengkan kepala. Lagi pula aku ini laki-laki 180 cm. Tapi Lin Yaru seperti membaca pikiranku. Aku kuat menggendong. Wajahnya menunjukkan senyum sangat percaya diri. Sudahlah, biar kamu coba. Melihat itu, aku setuju. Lin Yaru menggendongku seperti membawa kapas, bahkan sama sekali tidak terengah-engah. Sementara itu, aku diam-diam melirik profil wajahnya. Jika dia benar-benar Linnya yang gemuk di kelas SD, lalu bagaimana dia bisa mengenali aku sebagai Xiao Yang? Saat itu, Lin Yaru tersenyum aneh. Ternyata dia masih ingat aku, sungguh bagus. Bertahun-tahun lalu, dia menyadari bahwa dia bisa mendengar isi hati orang lain. Tapi harus dengan kontak fisik untuk mengaktifkannya. Artinya, dia sudah tahu rencanaku sejak awal. Setelah sampai di pasar, tatapan orang-orang di sekitarku membuatku tidak nyaman. Kamu, turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Tapi luka teman Xiao yang belum sembuh. Kan? Tidak apa, aku bisa jalan sendiri. Lalu Lin Yaru benar-benar melepaskanku. Melihat orang-orang yang terus berlalu, sebuah pikiran gila tiba-tiba melintas di pikiranku. Lari cepat, sekarang adalah kesempatan. Aku tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih seorang pejalan kaki. Namun saat aku hendak berteriak minta tolong, dadaku tiba-tiba terasa sakit yang menusuk. Sudah kubilang, kan? Xiao Yang, jangan pernah tinggalkan aku. Terlihat Lin Yaru memegang pisau buah. Wajahnya menunjukkan senyum yang hampir gila, menusuk-nusuk dadanya sendiri. Xiao Yang, ada apa denganmu? Badanmu tidak enak? Suara yang sangat lembut terdengar di telinga. Saat tersadar, aku menjadi agak bingung. Jangan sentuh aku. Detik berikutnya, aku jatuh berlutut, benda asing yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir dari tenggorokan ke mulut. Melihat itu, Lin Yaru buru-buru mengeluarkan beberapa tisu dari sakunya, lalu dengan tergesa-gesa mencari sapu. Membersihkan muntahan di lantai. Setelah menerima tisu, aku perlahan berdiri. Lalu meraba-raba tubuhku sendiri. Aku ini terlahir kembali, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh. Sakit kepala menjalar ke seluruh tubuh, dan aku pun jatuh lagi. Xiao Yang, Lin Yaru di samping melihatnya, segera berjalan mendekat dan menopangku. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba? Aku tidak apa-apa. Pergilah beli makan malam dulu, aku tunggu di sini. Lin Yaru mendengar itu dan memegang tanganku. Setelah tahu bahwa saat ini pikiranku tidak ada niat untuk lari. Baru melepaskan tanganku dan berjalan ke kios di samping. Jangan pernah lari, orang gila itu membawa pisau. Xiao Yang, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di samping. Terlihat Lin Yaru membungkuk, berdiri di depanku sambil tersenyum. Aku sedang memikirkan cara membuat makan malam yang enak. Biarkan aku membantumu membawa beberapa. Bagaimana orang ini bisa tahu aku ingin lari? Dalam waktu sesingkat itu. Dan bagaimana dia bisa bereaksi begitu cepat? Xiao Yang, tolong bawakan ini. Lin Yaru tersenyum sambil menyerahkan ikan itu. Kemudian mereka berdua naik mobil. Xiao Yang, kamu tidak apa-apa? Tanya Lin Yaru dengan penuh perhatian. Hanya sakit perut saja. Itu, apa yang kamu berikan padaku selama beberapa hari ini? Pipi Lin Yaru sedikit memerah, berkata dengan malu-malu. Yang aku berikan pada Xiao Yang adalah cintaku. Aku tidak menjawab. Sebenarnya apa yang diberikan orang gila ini padaku? Xiao Yang, sup daging sapi dan ikan, bisa kamu masak? Bisa. Begitu sampai di rumah, aku tidak sempat istirahat dan mulai memotong. Xiao Yang, kamu suka gadis yang bisa memasak untukmu? Lin Yaru di samping memegang tanganku, tersenyum cerah menatap bocah laki-laki di depannya. Suka. Kalau begitu, apakah Xiao Yang juga suka padaku? Aku sedikit ketakutan. Suaraku bergetar tak terkendali. Suka. Xiao Yang, saat membohongi perempuan, wajahmu tidak berubah sama sekali. Apakah Xiao Yang pernah memasak untuk perempuan lain? Melihat gerakannya yang terampil. Lin Yaru bertanya, saya menoleh ke arahnya. Tidak, ini pertama kalinya. Detik berikutnya Lin Yaru berdiri dan memeluk saya. Ternyata dia tidak berbohong, melihat ini. Saya tanpa sadar menggenggam pisau dapur di tangan. Jika saya tebas sekarang, apakah saya bisa terbebas dari orang gila ini? Jika bertindak sekarang, sepertinya tidak pantas. Tapi Lin Yaru di samping tersenyum aneh. Melihat hidangan besar di depan, saya agak tidak berselera. Xiao Yang mengambil sepasang sumpit. Menjepit sepotong daging sapi, tepat akan memasukkannya ke mulut, terlihat benda hitam lengket di sumpit. Lalu saya mendekat dan menciumnya. Bau yang menjijikan, apakah sudah berjamur? Tiba-tiba seperti teringat sesuatu, Xiao Yang berdiri dari kursi. Benda-benda yang dulu dia berikan padaku. Apa itu? Lin Yaru mengedipkan mata, tersenyum mengenang. Benda-benda itu adalah cintaku pada Xiao Yang. Saya tiba-tiba mendorong pintu toilet. Muntahan tidak terkendali mengalir dari tenggorokan.
Orang gila itu tidak mungkin memberiku makan benda itu, yang disebut cinta. Itu kotorannya kan? Xiao Yang, kenapa kau? Segelas air di samping disodorkan oleh Lin Yaru. Detik berikutnya gelas itu dipukul jatuh. Saya marah dan meraih kerah bajunya. Saya muak, biarkan saya pergi, saya ingin meninggalkan tempat ini. Lin Yaru terkejut dengan reaksiku. Tapi dengan cepat sadar, memiringkan kepala, bergumam, Xiao Yang. Kenapa kau membohongiku? Katanya kita bersama, katanya tidak akan meninggalkanku. Gila, gila, pergi, pergi. Ia mendorong Lin Yaru yang di depannya. Goyang-goyang berjalan ke pintu, gagang pintu berguncang hebat, tapi pintu tidak terbuka. Entah kapan, Lin Yaru sudah bangun, dia menunduk. Wajahnya hampir gila, dan di tangannya ada pisau buah yang berkilau. Xiao Yang. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di telinga. Mendongak, terlihat wajah penuh perhatian. Xiao Yang, tidak apa-apa, melihat wajah ini. Perut kembali mual. Saya tidak peduli lutut yang terluka, langsung lari ke toilet. Diriku sendiri dibunuh lagi oleh orang gila itu. Saat saya masih muntah, Lin Yaru diam-diam datang ke sisiku. Xiao Yang, kenapa kau? Mendengar suara. Saya langsung mendongak, melihat Lin Yaru menatapku dengan wajah khawatir, kedua tangan memegang gelas air. Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Saya mengambil gelas dan meminumnya habis. Kau makan dulu. Biarkan aku tenang. Saya tahu Lin Yaru melihat gelas yang kugunakan, lalu tersenyum. Di depan orang gila ini, saya tidak boleh melarikan diri. Ke keran untuk mencuci muka. Akhirnya saya tenang, lalu terhuyung-huyung keluar dari toilet, kembali ke meja makan. Melihat dua hidangan di depanku, aku benar-benar tidak berminat sedikit pun. Teman sekelas Xiao Yang. Ada apa denganmu? Lin Yaru berkata sambil mendekat dan meletakkan tangannya di pundakku. Dua hidangan Xiao Yang ini sangat enak, aku sangat suka. Aku tidak terlalu ingin makan. Sekarang aku tidak bisa makan. Apakah teman sekelas Xiao Yang tidak punya nafsu makan? Aku punya cara. Lin Yaru mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke mulutnya, lalu membungkuk mendekatkan wajahnya ke arahku. Xiao Yang, seperti ini. Punya nafsu makan sedikit, kemudian Lin Yaru mengambil sepotong daging ikan dan kembali mendekatkan wajahnya ke arahku. Makan malam selesai. Aku berbaring di tempat tidur sambil melihat ponselku, tidak hanya layar kuncinya diganti dengan foto selfie orang gila ini. Bahkan kontak lawan jenis di ponselku pun dihapus. Saat itu pintu kamar mandi terbuka. Melihat itu, aku segera pura-pura bermain ponsel dengan santai. Teman sekelas Xiao Yang, kamu lagi lihat apa? Melihat aku terus menatap ponsel, Lin Yaru penasaran mendekat, tetapi yang terlihat adalah foto cewek cantik di ponsel. Aku buru-buru menggeser ponsel, tapi yang berikutnya, dan seterusnya, semuanya seperti itu. Melihat itu aku langsung mematikan ponsel. Ponsel ini yang suka lihat cewek cantik, bukan aku yang suka. Lin Yaru menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tawa. Ekspresi takut teman sekelas Xiao yang lucu sekali, aku ingin memilikimu. Kemudian Lin Yaru duduk di tepi tempat tidur dan bertanya, teman sekelas Xiao Yang, dari kecil sampai besar, apakah kamu punya gadis yang kamu suka? Sambil berkata, Lin Yaru meletakkan tangannya di dadaku. Tidak punya, aku tidak bisa menghadapi perempuan. Aku berpikir sejenak lalu menjawab. Ternyata tidak ada, bohong, dan bahkan padaku. Lin Yaru agak malu menarik tangannya. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yaru melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Dia bernapas terengah-engah. Dulu ketika dia masih gadis gemuk, setelah diselamatkan oleh Xiao Yang, dia mulai menurunkan berat badan secara gila-gilaan. Sekarang akhirnya keinginannya terkabul, bisa bersama. Keesokan harinya saat bangun, aku berjalan terhuyung-huyung ke dapur, tetapi melihat Lin Yaru sedang mencuci piring. Melihat mangkuk berisi sup yang mengepul di atas meja. Aku penasaran menciumnya, ternyata aromanya sangat enak. Teman sekelas Xiao Yang. Ini buatanku sendiri, coba cicipi rasanya bagaimana. Kemudian aku mengambil sumpit dan mulai makan. Rasanya ternyata lumayan enak. Enak, Lin Yaru menatap dengan penuh harap. Cukup enak. Aku mengangguk sedikit, lalu melanjutkan makan mie di mangkuk. Saat itu sebuah pikiran berani melintas di kepalaku. Setelah berpikir sejenak, aku mengangkat kepalaku dengan cepat. Lin Yaru, aku ingin kamu bertemu orang tuaku. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia. Mendengar kata-kata itu, Lin Yaru tertegun. Tetapi tidak lama kemudian dia berdiri dan meletakkan tangannya di pundakku. Ternyata hanya untuk kabur ya. Jadi kalau teman sekelas Xiao yang suka, meskipun dia tahu aku berbohong, dia tetap punya kepercayaan diri mutlak. Karena di matanya, orang lain hanyalah monyet yang bisa bicara. Melihat dia setuju dengan cepat, aku tanpa sadar merasa lega. Yang penting bisa pulang. Ada cara untuk melarikan diri, maka dua orang yang masing-masing menyimpan niat buruk itu berangkat, meninggal setelah keluar pintu. Bau busuk di kompleks perumahan berkurang banyak, lalu mereka berdua sampai di stasiun kereta cepat, saat itu alarm berbunyi. Di tengah tatapan heran orang banyak, Lin Yaru perlahan mengeluarkan pisau buah itu, di bawah tatapan kecewa Lin Yaru. Pisau itu diambil. Sekarang dia ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Tunggu 1 hari lagi. Setelah lukaku sembuh, pasti bisa lepas dari badai ini.
Aku merencanakan dalam hati seperti itu, Lin Yaros bersandar di dadaku. Dia sudah tahu semua isi hatiku. Saat itu dia hanya ingin bersenang-senang. Linya yang bersiap turun dan melihatku dalam pelukanku, aku saat itu sangat ingin segera membunuhnya. Tapi yang tidak kuduga, pikiranku di matanya seperti terbaca jelas. Tapi dia tidak punya sedikit pun rasa benci padaku, hanya cinta yang penuh. Perumahan bahagia ya. Nama bagus, aku suka. Dia memiringkan kepala dan tersenyum manis, tapi di mataku sangat mengerikan. Masuk, aku mengetuk pintu pelan. Pria yang membuka pintu tertegun beberapa detik, lalu dengan agak terkejut berkata, "Nak, kenapa kamu? Kok kamu pulang?" Saat itu, Lin Yaros di sampingku tersenyum tipis. Sebelum aku sempat memperkenalkan, dia tiba-tiba berkata, "Aku pacar teman sekelas Xiao Yang, maaf sudah menyembunyikan dari paman dan bibi selama ini." Setelah itu dia mengeluarkan korek api yang indah. "Paman, ini hadiah untukmu." Xiao Guilin dengan agak canggung menerima korek api itu. Perhatian sekali. "Kalian masuk dulu, nanti aku suruh ibumu pulang." "Terima kasih, Paman." Lin Yaros membungkuk, lalu masuk. Aku menatap punggungnya dengan wajah penuh ketakutan. Gila, dia bisa mengucapkan banyak kebohongan. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku terkejut dengan pemandangan di depanku. Lin Yaros sepertinya memperhatikan tatapanku, dia membungkuk. Menuangkan 2 cangkir teh, "Suamiku, ayo minum teh." Kemudian seperti di rumah sendiri, dia menyalakan TV. Dan dia tersenyum sepanjang waktu. Xiao Guilin duduk di seberang, mulai mengamati pacar ini. Tidak hanya anggun, tapi juga sangat pengertian. "Nak, siapa namamu? Kapan pacaran dengan anakku?" Dia tersenyum berdiri, lalu membungkuk kepada pria itu. "Ayah, aku Lin Yaros." Hubunganku dengan Xiao Yang tidak nyaman diungkapkan, karena hal itu agak memalukan. "Baiklah, urusan anak muda aku tidak campur. Ngomong-ngomong, ada pantangan makanan? Nanti aku bilang sama ibumu." Dan Lin Yaros menjawab sambil tersenyum, "Tidak ada." Lelah, sementara aku hanya dia menatapnya dari samping. Mungkin sekarang bilang dia gila. Mungkin orang tua juga belum tentu percaya. Aku jadi ragu pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar bisa lepas dari orang gila ini? Setelah beberapa saat, Ibu Xiao akhirnya pulang. "Halo Tante, aku pacar teman sekelas Xiao Yang. Namaku Lin Yaros." Setelah Cheng Shuang berbincang beberapa kata dengan Lin Yaros, dan mengetahui bahwa gadis di depannya hanya dari keluarga biasa, Cheng Shuang baru lega. "Ngomong-ngomong, Nak, aku dengar dari ayahmu. Kalian berdua berencana menikah setelah lulus kuliah?" Saya menjawab dengan terbata-bata. "Sungguh? Sekarang orang tua saya sendiri ada di depan orang gila ini. Saya tidak bisa melawan kehendaknya. Saya tidak keberatan kalian pacaran, tapi soal pernikahan harus hati-hati." Tin Wang, sebagai cewek tercantik di kelas, dia tentu sangat sadar akan hal ini. "Saya akan menggunakan 4 tahun ini untuk mempertimbangkannya dengan baik." "Syukurlah. Selain itu, Xiao Yang, bagaimana pendapatmu?" Entah kenapa, melihatnya, saya merasa dia terlalu kaku. "Bu, bisakah kamu kesini sebentar?" Saya tiba-tiba berdiri, menatap serius ke arah 2 orang di depan saya. Saat berbicara, saya masih gemetar tak terkendali. Cheng Shuang juga mengikuti saya dengan wajah penuh tanya, tapi tidak banyak bicara. "Nak, ada apa denganmu hari ini? Apa kamu tidak enak badan?" Setelah sampai di balkon, Cheng Shuang akhirnya tidak tahan bertanya. "Bu, sebenarnya hubunganku dengan Lin Yaru sama sekali." Saya baru saja hendak mengatakannya, tiba-tiba menyadari Lin Yaru sedang memegang pisau dapur, berjalan perlahan ke arah Xiao Guilin yang sedang memotong sayuran. Saat itu dia perlahan menoleh. Tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri itu penuh ancaman, seolah berkata jika Xiao yang tidak patuh, saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Kata-kata yang tadinya ingin saya ucapkan langsung tertahan. Terlihat Lin Yaru dengan satu tangan memegang pisau dapur, tangan lainnya di bibir, membuat gesture diam. Melihat itu, saya tanpa berpikir panjang langsung maju dan merebut pisau dapur dari tangan Lin Yaru. Xiao Guilin terkejut dengan tindakan saya. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba? Biar saya yang potong sayur." Sambil berkata begitu, saya pergi ke talenan dan mulai memotong dengan bersemangat. Biar saya yang cuci sayur." Lin Yaru menoleh dan tersenyum pada 2 orang di belakangnya. "Paman, Bibi, istirahatlah. Masakan saya lumayan enak. Jarang pulang, kali ini serahkan pada saya." Kemudian kedua orang tua itu meninggalkan dapur dengan gembira. Saya berbalik, memegang pisau dapur, satu tangan mencengkeram kerah baju Lin Yaru. "Gila, jika kamu berani menyakiti orang tuaku, saya bisa membunuhmu kapan saja." Tapi menghadapi ancaman kematian, Lin Yaru malah perlahan menutup matanya. Kemudian dia bahkan menempelkan pisau dapur ke lehernya sendiri. Bisa mati di tangan Xiao yang juga merupakan kebahagiaan. "Aku sangat mencintaimu, jadi bunuhlah aku." Saya langsung terkejut dengan tindakannya. Pisau dapur yang saya pegang langsung jatuh ke lantai. Melihat itu, Lin Yaru tersenyum tipis, lalu membungkuk mengambil pisau dapur. Seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah makan malam, Lin Yaru masih mengobrol dengan orang tua saya. Sedangkan saya agak bosan menatap ponsel. Baru sadar ada pacar saya di Kiki. "Kenapa kamu putus?" Beri saya alasan. Melihat permintaan pertemanan yang terus masuk,
Saya dengan terpaksa menyetujui permintaannya. Begitu menjadi teman, dia langsung mengirim beberapa pesan. Dasar brengsek, bukankah kita sudah janji bertemu bulan depan? Kenapa ingkar janji? Malah bilang putus. Pikiranmu kacau ya? Melihat pesannya, saya agak merasa kesal. Maaf, saya sudah bertemu dengan seorang gadis yang saya suka. Jadi, mohon hentikan harapanmu. Sebenarnya mereka berdua hanya pasangan spiritual. Jadi saat dia dihapus, hatiku tidak terlalu bergelora. Saat aku hendak memblokirnya, dia langsung meneleponku, panggilan tidak terjawab. Bajingan, selingkuh di belakangku dan masih sombong. Panggil perempuan busukmu ke sini. Aku ingin berhadapan langsung dengannya. Saat itu aku menjawab dengan agak tidak sabar, jangan ganggu aku lagi. Aku sangat membencimu. Tahu? Jangan menggangguku, aku sudah muak denganmu. Dasar perempuan datar. Di bawah rentetan pesan, gadis di seberang akhirnya tenang. Setelah memblokirnya, dalam hati aku masih meminta maaf secara diam-diam. Meskipun dia kehilangan kekasihnya, tapi aku kehilangan nyawaku. Saat aku meletakkan ponselku, wajah yang sangat cantik namun menakutkan muncul dari celah pintu. Xiao Yang, kamu sedang apa? Lin Yaro perlahan menutup pintu, lalu perlahan naik ke tempat tidur. Aku menonton video, kataku sambil menyalakan layar. Lin Yaro melirik, tersenyum dan berkata, Xiao Yang, kamu suka gaya dewasa seperti ini? Aku seharusnya bisa memakainya. Tidak perlu, aku hanya kebetulan melihatnya. Penampilanmu sekarang sudah bagus. Kemudian Lin Yaro perlahan mendekat. Xiao Yang, ternyata dalam hatimu kau memikirkan hal seperti itu. Jika itu Xiao Yang, aku bisa menerima apapun yang kau lakukan padaku. Setelah 2,5 jam, aku benar-benar lemas di tempat tidur. Tak kusangka benda ini begitu lemah. Xiao Yang, orang tua bilang kita menginap di penginapan sumber air panas dekat sini malam ini. Mereka sudah memesan kamar untuk kita. Penginapan sumber air panas? Menginap? Aku agak bingung. Orang tua tidak memberitahuku tentang ini. Lin Yaro hanya tersenyum tipis. Orang tua bilang saat makan malam. Kamu tidak dengar karena di kamar. Aku melirik wajah penuh godaan itu. Lebih aman bawa orang ini keluar. Sekarang aku sama sekali tidak punya kesempatan kabur. Lalu aku berdiri sedikit. Pakai baju, jika mau ke penginapan, cepatlah berangkat. Aku pergi ke kamar mandi. Terus membersihkan kakiku. Aku sempat berpikir untuk lapor polisi. Tapi apakah polisi akan percaya padaku? Bagaimana jika aku dibunuh oleh si gila itu lagi? Saat itu langkah kaki terdengar di belakang. Setelah melihat itu Lin Yaro. Aku bertanya, kamu mau ke toilet? Xiao Yang, apa yang ada di pikiranmu? Sambil berkata, Lin Yaro perlahan mendekat. Saat hendak menyentuh, nak, tentang menginap di penginapan sumber air panas dengan Yaro malam ini, dia sudah bilang padamu, kan? Suara Cheng Shuang terdengar dari luar pintu. Setelah mendengar suara itu, Lin Yaro berbalik dan menjawab. Aku sudah bilang padanya, kami akan segera berangkat. Ya, itu bagus. Cheng Shuang tersenyum dan berjalan mendekat, mengelus kepala Lin Yaro. Hati-hati di jalan. Lagi pula, mau ambil beberapa baju, senyum Lin Yaro membeku di wajahnya, tapi hanya sesaat. Aku tahu, terima kasih Bu. Kemudian mereka berdua pergi ke stasiun. Dasar pria brengsek, berani-beraninya memperlakukan aku seperti itu. Dasar playboy, aku sumpahi semua playboy di dunia celaka. Di belakang terdengar suara seorang gadis mengumpat. Aku menoleh ke belakang, terlihat seorang gadis bertubuh mungil. Sepertinya menyadari tatapan aku, gadis itu tiba-tiba mendongak, menatap pria di depannya. Apa yang kau lihat? Ada yang bagus? Begitu dia bicara. Aku buru-buru memalingkan wajah. Anak-anak sekarang benar-benar cepat marah, bahkan sekadar lihat saja tidak boleh. Setelah naik bus, gadis itu juga ikut. Aku tanpa sengaja menoleh ke belakang. Aku merasa gadis ini sangat familiar. Bus segera sampai di halte, lalu aku melihat gadis kecil itu ikut berdiri. Di mana penginapan pemandian air panas Xiao Yang? Suara lembut di samping memotong lamunan Xiao Yang. Tidak lama kemudian mereka berdua sampai di penginapan pemandian air panas itu. Selamat datang, dua orang. Aku melihat ke arah suara itu. Ternyata gadis itu. Xiao Yu, ada tamu? Saat itu seorang wanita berusia sekitar 40-an keluar. Selamat datang, ada reservasi? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Kemudian aku menyebutkan nomor telepon ayahku. Pandanganku sedikit tidak tahan menatap gadis itu. Pacar onlineku bernama Miao Xiao Yu. Xiao Yu, antar tamu ke kamar, lantai 2 nomor 203. Lalu Xiao Yu berkata dengan sedikit tidak sabar. Ayo, tamu. Ikuti aku. Meskipun sekarang agak tidak yakin, apakah dia pacar murahan aku? Meskipun memanggil Miao Xiao Yu, bisa langsung dapat jawabannya. Tapi di sampingku masih ada dua. Silakan hubungi aku jika perlu. Aku pergi dulu, tidak akan mengganggu tamu. Xiao Yu pergi setelah mengantar mereka ke kamar. Saat itu Lin Yaro berpakaian tipis. Teman sekelas Xiao Yang, tidak mau turun menikmati pemandian air panas? Menyadari tatapan Xiao Yang, Lin Yaro tersenyum. Masih pagi, nanti saja berendam. Aku langsung menolak. Pikiranku kacau, tidak ada mood untuk berendam. Sungguh disayangkan.
Lin Yaro menjulurkan satu kaki dan menyentuh permukaan air. Teman sekelas Xiao Yang. Apa yang kau pikirkan? Aku segera meletakkan ponsel, mengerutkan kening. Itu. Apa kau ingin melakukan sesuatu yang salah? Lagi pula kita sudah itu. Tidak apa-apa, saat ini masa aman. Dan setiap kali melakukan hal itu, aku sudah minum obat. Setelah bicara, kekhawatiran di pikiranku sedikit berkurang. Lin Yaro lalu bertanya, teman sekelas Xiao Yang. Kau suka anak-anak? Mendengar ini aku bingung. Aku biasa saja. Hanya anak-anak yang patuh yang aku suka. Kalau kau, suka anak-anak, tidak suka. Cinta teman sekelas Xiao yang hanya milik aku seorang, tidak boleh dibagi siapapun. Saat itu pintu kamar diketuk. Tamu, yukata Anda saya taruh di depan pintu. Aku mengambil yukata, baru hendak pergi, tapi melihat gadis di depanku. Menatapku dengan curiga. Lalu aku agak canggung menutup pintu. Gadis bernama Xiao Yu itu. Sangat mirip dengan pacar onlineku. Untuk memastikan, aku mengeluarkan ponsel, tapi tidak diragukan lagi fitur foto dan filmku. Tapi saat itu aku teringat versi lain, lalu aku mengklik halaman yang sudah diblokir itu. Dan saat itu juga, di sampingku terdengar suara dingin, teman Xiao Yang, diam-diam kau sedang melakukan apa di belakangku? Berikan ponselmu. Melihat diriku yang mengulurkan kedua tangan ke arahku, aku sangat sadar bahwa jika tidak menyerahkan ponsel sekarang, kemungkinan besar akan ketahuan olehnya. Tapi tepat saat itu, ponselku berdering. Bu, ada apa? Sudah sampai di tempat, aku duduk di tepi tempat tidur. Berusaha berbicara dengan suara tenang, tempatnya bagus, Bu, tidak usah khawatir. Syukurlah, syukurlah. Cheng Xuang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya, apa Yaro ada di dekatmu? Dia bersamaku. Kalau begitu, kalian bersenang-senanglah. Ibu tutup dulu. Aku harus menyiapkan makan malam. Saat pura-pura menutup telepon, aku langsung membuka peramban. Tepat saat itu, Lin Yaro langsung merebut ponselku dan membuka layar. Saat melihat apa yang ada di layar, dia tidak bisa menahan tawa kecil. Teman Xiao Yang, kalau ingin melakukan hal-hal itu, bilang saja padaku, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku lapar. Bagaimana kalau kita keluar dulu untuk membeli makanan, lalu setelah pulang, baru saja selesai bicara. Perutku sendiri juga berbunyi. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar dari penginapan. Omong-omong, kamu suka makanan apa? Lin Yaro terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, aku suka takoyaki. Oh, nanti aku cari-cari. Kalau ada, aku belikan untukmu. Lin Yaro melirik wajahnya yang tanpa ekspresi. Perlahan mengingat saat-saat ketika dia dibuli. Tepat karena pemuda yang suka pamer itulah yang membuka tas yang digendongnya. Mengeluarkan sekotak takoyaki yang masih mengepul, lalu memberikannya kepada gadis yang matanya berkaca-kaca. Sepertinya dia menyadari tatapan itu. Aku menghentikan langkah, menatap serius ke arah Lin Yaro di depanku. Ada satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan langsung padamu. Pertanyaan apa? Lin Yaro memiringkan kepalanya menatapku. Waktu aku masih SD. Ada seorang gadis di kelasku yang juga bernama Lin Qingru. Apakah kamu dia? Mendengar itu, ekspresi Lin Yaro membeku. Teman Xiao Yang masih ingat aku? Teman Xiao Yang, aku sangat senang kau masih mengingatku. Aku sangat senang. Aku sangat mencintaimu. Baik dulu maupun sekarang. Sudahlah, sudah. Jangan menangis dulu. Di jalanan banyak orang-orang bisa mengira aku melakukan KDRT padamu. Aku mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya dengan lembut, menghiburnya. Aku tidak akan menangis. Lin Yaro menghapus sisa air mata di sudut matanya. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, perubahanku pasti besar. Aku mengungkapkan kebingunganku. Aku tidak akan pernah melupakan rupa teman Chen Xia. Jadi sejak pertama kali melihat teman Xiao Yang, aku sudah mengenalimu. Melihat orang yang pernah kulindungi sendiri, aku merasa sedikit tak berdaya. Dan juga sedikit ingin tertawa. Teman Lin Yaro, sudah lama tidak bertemu. Kau sudah tumbuh menjadi gadis besar. Cantik, tapi juga berbeda dari dulu. Tak lama kemudian, makanan pun tersaji. Aku mengambil mangkuk. Sambil makan, otakku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Hanya dengan tetap berada di sisinya. Tidak akan terjadi hal buruk. Menatap wajah cantik di seberang, meskipun dia gila. Tapi dia benar-benar wanita cantik. Kakak Xiao Yang, mau tambah nasi lagi? Melihat nasiku hampir habis, Lin Yaro bertanya sambil tersenyum. Kamu tidak makan? Aku pesan untuk 2 orang. Sendirian aku tidak bisa habiskan sebanyak ini. Perutku sangat kenyang. Terima kasih, kakak Xiao Yang. Setelah itu mereka berdua meninggalkan warung kecil itu. Karena masih pagi, aku berniat jalan-jalan di sekitar, mencerna makanan dulu sebelum pulang. Lin Yaro mengulurkan tangannya. Dan bertanya, bolehkah aku menggandeng tangan kakak Xiao Yang? Aku tidak menolak, langsung mengambil tangannya. Di masa sekolah dasar dulu, Lin Yaro adalah sahabat terbaik di hati Xiao Yang. Hanya teman? Lin Yaro mendengar isi hati Xiao Yang paling tulus, langkahnya pun melambat. Aku juga melihat keanehannya. Aku pun bertanya, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Lin Yaro terdiam sejenak, lalu wajahnya kembali memasang ekspresi seperti biasa.
Suatu hari pasti bisa. Selama aku masih di sisi kakak Xiao Yang, baik tubuh maupun hatinya. Cepat atau lambat akan menjadi milikku seorang. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah. Lin Qingru, mengenakan jubah mandi putih, berdiri di depanku. Dan mengulurkan tangannya padaku. Aku tidak berani menatapnya langsung, jadi aku mengalihkan pandangan ke lantai. Aku agak lelah. Aku ingin tidur lebih awal. Malam ini aku tidak ingin terlalu capai. Boleh? Mendengar ini, Lin Yaru memasang ekspresi kecewa. Baiklah, kalau begitu tidur lebih awal malam ini. Namun, sambil berkata begitu, dia langsung melesat ke pelukanku. Tapi bagaimana? Aku menelan ludah. Tapi kakak Xiao yang harus menciumku secara sukarela sekali. Kakak Xiao yang belum pernah menciumku secara sukarela. Aku tahu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepala. Tapi tepat saat itu, telepon berdering. Secara refleks aku meraba sakuku. Dan ternyata itu bukan ponselku. Lin Yaru berkata dengan sedikit panik, mungkin telepon dari ayahku. Lin Yaru tampak ketakutan. Dia mengangkat telepon. Dari seberang terdengar suara pria kasar. Wanita sialan, piring kotor di rumah sudah berhari-hari nggak dicuci, kamu malah pergi kemana main dengan laki-laki lain? Mendengar itu, seluruh tubuhnya gemetar. Lin Qingru kembali menggenggam ponselnya erat-erat di telinga. Suaranya sedikit bergetar. Aku di luar. Butuh beberapa waktu untuk pulang. Aku kerja paruh waktu. Gaji liburan 3 kali lipat. Mendengar Lin Yaru bilang dia kerja paruh waktu. Suara pria di telepon langsung bersemangat. Bagus, ini baru anak perempuanku. Kamu masih punya uang di WeChat? Transfer 500 ke ayah. Uang main kartu ayah habis. Sisa uangku ini untuk makan bulan ini. Tapi sebelum dia selesai bicara, terdengar suara tak sabar dari seberang telepon. Suruh saja kamu kirim uang. Dari mana datangnya sampah sebanyak ini? Berapa banyak uang yang sudah aku habiskan untukmu? Tapi tepat saat Lin Yaro hendak mentransfer uang, aku langsung meraih pergelangan tangannya. Jangan transfer. Orang seperti itu tidak layak untuk dihubungi. Lin Yaro menatap Xiao Yang, sudut matanya masih sedikit basah. Xiao Yang, kamu mengkhawatirkanku? Kurang lebih begitu. Bagaimanapun juga. Aku dan kamu dulu hubungannya lumayan baik. Meskipun aku kurang paham dengan hal-hal yang kamu lakukan padaku, tapi meski begitu, aku juga tidak tega melihat orang lain menindasmu. Ekspresi Lin Yaro tampak hampa, pipinya sedikit memerah. Napasnya menjadi terengah-engah. Singkatnya, pakai dulu bajumu. Kalau tidak pakai apa-apa. Aku merasa agak tidak terbiasa. Kemudian Lin Yaro tersenyum tipis, lalu dengan cepat memakai bajunya. Kita harus tidur sekarang. Aku menunjuk ke tempat tidur itu, berkata dengan nada lembut. Tak lama kemudian mereka berdua berbaring di tempat tidur. Lalu aku bertanya dengan rasa penasaran, ayahmu selalu seperti itu padamu? Kalau tidak memberinya uang, apakah dia akan memukulmu? Lin Yaro tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan. Itu kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa tidak lapor polisi? Aku bertanya dengan nada agak tidak percaya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara lirih, polisi tidak akan mengurus orang sepertiku. Melapor hanya akan membuatnya bertindak lebih parah lain kali. Saat itu, terdengar isakan lembut di telinga. Menghadapi orang yang sudah membunuhnya 2 kali. Aku tetap luluh. Aku tidak ragu lagi, membuka selimut, dan memeluk Lin Yaro. Jangan menangis. Bukankah dulu aku pernah bilang padamu, air mata hanya untuk orang-orang penting. Bukan untuk sampah seperti dia. Sepertinya aku harus menemui ayah yang disebut-sebut itu. Keesokan harinya saat bangun, melihat Lin Yaro yang masih tidur dengan wajah cantiknya, tanpa sadar aku menelan ludah. Lalu aku bangkit dari tempat tidur. Masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, melihat Lin Yaro di tempat tidur. Aku kaget dulu, lalu menatap Lin Yaro dan bertanya lirih, kamu bangun sejak kapan? Lin Yaro menatapku dengan tatapan kosong, lalu berkata, sekitar setengah jam yang lalu. Kamu biasanya bangun seekor ini? Aku bertanya santai, harus rajin cari uang. Kalau bangun terlalu siang, bisa telat. Kalau telat, gajinya akan dipotong. Mendengar itu, hatiku terasa perih. Apa kamu tidak pernah melawan? Terus-menerus menahan diri hanya akan membuat orang lain bertindak seenaknya. Setelah mendengar ucapanku, ekspresi Lin Yaro menjadi kosong. Ia sendiri pernah berpikir untuk melarikan diri, tapi semuanya gagal. Sebelum bertemu Xiao Yang, ia merasa seluruh dunia ini dingin. Saat itu, Lin Yaro menatap dengan tatapan penuh harap ke arahnya. Xiao Yang, apakah kamu akan menyelamatkanku? Kalau bisa berkomunikasi dengan normal, jalani dengan normal. Kalau tidak bisa. Tapi apa yang bisa dilakukan orang luar sepertiku? Saat aku tengah berpikir, tangisan Lin Yaro terdengar di kamar. Saat aku menoleh, wajahnya sudah penuh air mata. Jangan menangis, aku janji padamu. Aku akan membuatmu lepas dari pria itu. Sejak kecil aku paling takut melihat perempuan menangis. Lin Yaro masih terus meneteskan air mata. Suaranya mulai terseduh-seduh. Xiao Yang, kamu selalu peduli padaku, tapi aku telah melakukan hal-hal itu padamu. Aku hanya tidak ingin kamu meninggalkanku. Xiao Yang, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Lalu aku mengambil 2 lembar tisu dan memberikannya padamu. Aku tidak akan memaafkan apa yang kamu lakukan padaku. Aku tidak tahu apa yang kamu alami.
Tapi yang ingin aku katakan adalah, untuk mendapatkan kasih sayang orang lain, tidak harus dengan cara yang ekstrim seperti itu. Lin Yaro perlahan berhenti menangis, hanya dia menatap Xiao Yang yang mengusap air matanya. Xiao Yang, aku sangat mencintaimu. Aku selalu begitu, sejak dulu hingga sekarang. Kumohon jangan tinggalkan aku, ya? Melihat tatapan memohon Lin Yaro, sepertinya aku harus mengambil keputusan. Sekarang aku harus mengatakan sesuatu. Lin Yaro, aku setuju. Selama kamu mau, aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi aku punya dua syarat. Namun sebelum aku selesai bicara, Lin Yaro sudah mengangguk. Baiklah, asalkan kamu tidak meninggalkanku, Xiao Yang, aku akan melakukan apapun. Aku bisa menerimanya. Pertama, kamu tidak boleh memaksaku melakukan sesuatu, dan tidak boleh menyakiti siapapun. Kedua, mulai sekarang, setiap minggu aku akan menemanimu pergi ke psikolog sekali. Tentu saja, untuk biayanya. Aku akan bantu. Lin Yaro tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Aku setuju, Xiao Yang. Oh iya, nanti kita sarapan dulu, lalu kita pulang lebih awal. Aku sudah membeli tiket untuk besok. Nanti aku akan menemuimu ayahmu dulu, melihat seperti apa pria brengsek itu. Lin Yaro perlahan mengangguk, lalu dengan patuh mendekat dan meraih tanganku. Mendengar suara, wanita parubaya itu segera mengangkat wajahnya, melihat dua orang di depannya. Dia mendorong sebuah formulir pendaftaran. Tolong, tamu yang akan check out, daftar di sini, tanda tangan di sini. Daftarkan nomor teleponmu. Setelah aku menulis namaku di atasnya, aku membawa Lin Yaro pergi dari penginapan. Setelah mereka berdua pergi, seorang gadis yang cukup imut turun dari lantai atas. Xiao Yu, ada tamu yang check out. Kamu naik ke atas dan bersihkan kamar mereka. Bu, aku sangat ngantuk, benar-benar malas bergerak. Gadis bernama Miao Xiao Yu itu menyipitkan mata setengah, menatap Xiao Yu. Ibu suruh kamu pergi? Ya pergilah, nanti aku masih ada tamu yang harus dilayani. Nada suara wanita parubaya itu menjadi sedikit keras. Detik berikutnya, Miao Xiao Yu mengangkat tangan dan memukul formulir pendaftaran hingga jatuh ke lantai. Tapi saat tangannya menyentuh salah satu lembar kertas, Miao Xiao Yu tiba-tiba berdiri, tatapan ketakutan tertuju pada wanita parubaya. Bu, pelanggan bernama Xiao Yang ini, apakah dia orang yang datang tadi malam? Iya, dia. Jangan ganggu dia. Mungkin hanya nama yang sama. Aku harus memastikannya. Miao Xiao Yu berkata demikian. Lalu buru-buru berlari keluar pintu. Saat itu aku masih makan bersama Lin Yaro. Tiba-tiba sebuah nomor telepon asing menelepon. Tapi saat aku mengangkat telepon, aku menyadari sesuatu. Aku mendongak dengan kaget. Aku mendengar suaraku sendiri di telepon. Kulihat seorang gadis marah berjalan ke arahku dengan muka cemberut. Orang itu adalah Miao Xiao Yu. Tanpa menunggu reaksiku, Miao Xiao Yu langsung melesat ke hadapanku. Xiao Yang, sebenarnya kamu sudah lama mengenaliku. Tatapan matanya yang tajam membuatku tertegun. Aku menyadarinya. Pandangan Lin Yaro juga tertuju padanya. Saat itu, Xiao Yang sadar dia harus melakukan sesuatu. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Masih berpura-pura jadi bajingan. Bajingan. Miao Xiao Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik kerah bajuku, giginya bergemertak. Siapa kamu? Kalau kamu tarik bajuku lagi, aku akan panggil polisi. Sambil bicara, aku buka menu panggilan di ponsel. Panggil polisi? Berani kamu panggil? Dasar pria brengsek, sampah, manusia rendahan. Melihat wajah kecil yang berkerut karena marah di depanku, dengan tubuh sekecil itu. Dengan satu tangan pun aku bisa mengangkatnya. Mulut kecilnya barusan seperti senapan mesin. Saat aku masih ragu-ragu, Miao Xiao Yu menunjuk ke arah Lin Yaro di samping dan berkata, demi wanita ini, apa kelebihannya dibandingkan aku? Hanya karena dua gumpalan lemak di dadanya, melihat situasi sudah tak terkendali, aku dengan tegas membalas, ya. Aku tidak suka dada datar, apalagi yang sepertimu yang seperti lapangan terbang. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Sekarang kamu tahu kenapa aku putus denganmu. Tapi saat Miao Xiao Yu ingin melanjutkan, dia melirik dirinya sendiri dan tiba-tiba kehilangan semangat. Kemudian aku menepis tangannya, pergi, jangan ganggu aku. Aku paling benci orang cerewet sepertimu. Mungkin karena tersentuh hatinya yang kecil, Miao Xiao Yu mengusap sudut matanya, lalu menangis. Kemudian sambil menangis, dia berlari keluar pintu. Melihat punggungnya yang pergi, hatiku terasa perih. Ini pertama kalinya aku memaki seorang gadis sampai sekacau ini, saudara Xiao Yang. Apakah kamu baru saja marah? Lin Yaro meletakkan satu tangannya di pundakku. Aku meliriknya sekilas. Tidak marah, hanya saja menurutku orang itu aneh. Kemudian Lin Yaro menarik tangannya. Ternyata orang itu adalah pacar online-nya. Demi melindunginya dari rasa sakit, dia berpura-pura bersikap begitu galak. Tiba-tiba tatapan Lin Yaro menjadi dingin. Saudara Xiao Yang, tidak boleh memikirkan wanita lain di dalam hati. Ya. Kalau tidak, aku akan marah. Melihat wajahnya yang tersenyum, aku mengangguk perlahan. Aku mengerti. Keesokan harinya, setelah membereskan barang-barang, aku berbaring di tempat tidur dan berniat tidur sebentar. Saat itu pintu kamar terbuka. Ibu Cheng Shuang bertanya dengan bingung. Nak, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu? Aku merasa kamu tidak normal akhir-akhir ini.
Kemudian Cheng Shuang merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu dan Yaru." Sebenarnya, baru setengah kalimat, dia seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Di balik pintu, Lin Yaru tersenyum. Dia menatap dengan tenang ke arah dua orang di dalam kamar. "Bu, aku baik-baik saja. Jangan berpikir macam-macam." Aku duduk dari tempat tidur, berjalan ke pintu, dan membukanya. Kemudian aku mengambil apel yang sudah dikupas dari tangan Lin Yaru dan menggigitnya besar-besar. Enak, Lin Yaru menyipitkan matanya. Dia memiringkan kepalanya. Cukup manis. Mau mencicipi? Sambil bicara, aku menawarkan apel itu padanya. Lin Yaru terkejut, pipinya memerah sedikit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggigit lagi di tempat yang sudah aku gigit. "Ibu, apakah kamu mau apel? Kalau mau, aku suruh Yaro cuci satu untukmu." Cheng Shuang melihat dua orang yang manis di depannya, sedikit mengerutkan kening. Mungkinkah karena terlalu lelah bekerja sehingga berhalusinasi? Mungkin hanya terlalu khawatir. "Tidak usah, Yaro sudah capek. Kalian berdua istirahatlah. Aku pergi keluar." Setelah ibu pergi, aku kembali berbaring di tempat tidur. "Xiao Yang, mau tidur?" Lin Yaro melihat dia menutup matanya. Dia segera tersenyum dan bertanya, "Rencananya mau tidur sebentar. Nanti bangunkan aku." Saat berbicara, aku pun tertidur. Tiba-tiba aku membuka mata dengan kaget. Merasakan sentuhan lembut di bibirku, sedikit terkejut, lalu tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Lin Yaro pipinya memerah, kepalanya miring ke sisi bahu. "Kamu tidak suka cara membangunkanku seperti ini?" "Tidak, bukan tidak suka. Hanya saja baru bangun tidur begini, aku jadi agak malu." Kemudian mereka berdua naik ke stasiun kereta cepat. Saat kereta akan berhenti, dia berjinjit dengan kuat. Kedua tangannya yang kecil gemetar meraih rak bagasi di atas kepala. Begitu melihat wajah yang familiar, aku langsung terpaku di tempat. Secara refleks aku ingin berbalik, tapi saat itu aku sadar aku berada di ujung kereta. Jika aku ingin turun, aku harus melewati sisi Miao Xiaoyu. Melihatku terpaku di tempat, Lin Yaru berkata, "Xiao Yang, kereta sudah sampai stasiun. Sepertinya tidak bisa dihindari." Lalu aku terpaksa berjalan selangkah demi selangkah. Bajingan, siapa yang membuat rak bagasi setinggi ini? Tidak bisa dijangkau, benar-benar tidak bisa dijangkau. Miao Xiaoyu memandang dengan marah pada rak bagasi yang jauh lebih tinggi darinya. Tapi saat kedua orang itu melewati samping Miao Xiaoyu, hampir sampai di pintu gerbong, Lin Yaro yang di samping tiba-tiba berhenti, dengan tatapan sedikit terkejut. Tertuju pada wajah kecil Miao Xiaoyu yang marah. Kamu?" Mendengar suara dari belakang. Miao Xiaoyu yang sedang kesal menoleh dengan cepat. Saat dia melihat orang yang berdiri di depannya, ekspresinya yang tadinya tidak sabar, sekarang terlihat seperti ingin membunuh. "Hei, wanita busuk, panggil aku apa?" Dia bertolak pinggang, dengan sikap tidak mau kalah. Lin Yaro maju dan mengamati gadis di depannya. Pacar online Xiao Yang, tampangnya cukup imut. Apakah Xiao yang menyukai tipe yang imut? Saat dia terpaku berpikir, aku bergumam pelan, lebih baik cepat turun, kalau tidak pintunya akan tertutup nanti. Lalu mereka berdua berpegangan tangan menuju pintu kereta. Tapi melihat Miao Xiaoyu yang tidak bisa meraih rak, aku tetap berbalik. Masuk lagi ke dalam gerbong. Mendengar langkah kaki di dekat telinga, Miao Xiaoyu menoleh ke belakang. Tapi saat dia melihat orang yang muncul di depannya adalah Xiao Yang, ekspresinya berubah dari harapan menjadi marah. "Kamu datang untuk apa?" "Bajingan." Aku hanya meliriknya sekilas, lalu mengulurkan tangan ke koper di rak. "Koper seberat ini bagaimana bisa diletakkan di atas?" Dan aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Miao Xiaoyu langsung merebut gagang koper dari tanganku. Sebelum pergi, dia masih melotot tajam padaku. Menoleh, melihat Lin Yaro menunjukkan ekspresi aneh. "Xiao yang menyukai? Apakah dia tipe gadis imut? Teman sekelas Xiao yang tidak menyukaiku." Aku sedikit bingung. Telapak tanganku tanpa sadar menepuk kepala Lin Yaro. Aku tidak punya banyak perasaan terhadap orang itu tadi, hanya merasa sedikit malu. Pipi Lin Yaro memerah. Teman sekelas Xiao yang tidak berbohong padanya. Apa yang ada di pikirannya? Sama persis dengan apa yang dia katakan. "Senang sekali, sangat mencintaimu." Teman sekelas Xiao Yang. Saat menunggu kereta bawah tanah, Xiao yang membuka ponsel. Baru menyadari bahwa postingannya mendapat balasan. "Yandera adalah ciptaan terindah di dunia, cinta yang hanya milikmu seorang. Tidak akan pernah direbut orang lain." Saat aku baru saja keluar dari stasiun, ponselku menerima 2 pesan. Aku akan selalu berpikir seperti ini, karena aku adalah Yandera. Melihat avatar pria gemuk itu, aku agak kesal, lalu mengirim balasan, "Kamu Yandera? Kalau begitu aku juga." Saat itu di sudut sebuah warnet, cahaya layar redup berkedip-kedip di wajah seorang gadis. Di atas, 2 karakter, Xiao Yang, muncul jelas di layar. Ternyata teman satu sekolah. Saat itu Lin Yaro terus mengamati di bawah asrama putra. Tubuhnya yang mempesona langsung menarik perhatian banyak cowok. Sebelum aku sempat keluar dari pintu asrama, Lin Yaro langsung melompat ke pelukanku. "Teman sekelas Xiao Yang, aku sangat merindukanmu. Kamu kemana saja? Kenapa lama sekali?" Aku cuci tangan di toilet, jadi agak telat. Menyadari tatapan aneh orang-orang di sekitar, aku mendorong Lin Yaro dengan lembut. Ekspresi Lin Yaro agak aneh.
Teman sekelas Xiao Yang, ada apa? Pokoknya kita pergi dari sini dulu. Aku agak tidak terbiasa dilihat banyak orang. Lin Yaru terdiam sejenak. Tapi dia tetap mengangguk patuh, tersenyum bodoh seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Bagus sekali, teman sekelas Xiao yang baru saja menggunakan aku. Itu artinya kita adalah satu. Setelah mereka berdua pergi, seorang gadis dengan wajah pucat diam-diam mengikuti di belakang. Senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Ternyata Yandere adalah cewek tercantik di sekolah, di jalan menuju ke Daimi di luar kampus. Tapi berjalan dengan cewek tercantik ini tetap menarik perhatian orang-orang. Teman sekelas Xiao Yang, ada apa? Melihat murung, Lin Yaru langsung berhenti. Detik berikutnya wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir berjalan denganmu terlalu menarik perhatian. Kemanapun pergi, ada yang menatap. Lin Yaru tidak banyak bicara. Dia hanya menghela napas, tapi dalam hati diam-diam berpikir, andai saja seluruh dunia. Hanya diriku dan teman sekelas Xiao Yang. Ingin sekali membunuh semua orang. Saat itu aku tiba-tiba berhenti. Menatapnya, kamu suka daun ketumbar? Dan cabai? Aku cukup suka ini. Hanya tidak tahu apakah kamu suka. Lin Yaru menggigit jari telunjuknya, berpikir sejenak. Sepertinya tidak terlalu suka. Kalau teman sekelas Xiao Yang suka, aku akan berusaha menerimanya. Karena aku sangat mencintai teman sekelas Xiao Yang. Besok aku harus membawanya ke psikolog, tidak bisa terus menunda. Tak lama kemudian, keduanya masuk ke restoran mie. Pak, 2 mangkuk mie daging sapi. Tambahkan banyak daun ketumbar, tambahkan banyak cabai. Aku melambai ke arah bos botak. Setelah duduk, aku merasa ada yang memperhatikanku. Tapi saat aku melihat sekeliling, tidak ada yang aneh. Kemudian aku tidak memikirkannya lagi dan hanya mengeluarkan ponsel. Gadis yang memakai topi baseball itu sedikit mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju padaku. Sudut mulutnya perlahan naik. Tak lama, 2 mangkuk mie pun disajikan. Xiao yang menguap, mengambil sumpit, dan sekalian memberikan sepasang kepada Lin Yaru. Lin Yaru merasa tersanjung. Menerima sumpit itu, matanya penuh kebahagiaan.